Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan kita tetap mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Teman-teman, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bersyukur kepada Allah SWT karena nikmatnya lah kita masih bisa berjumpa kembali. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kali ini kita akan membahas apa itu arti syarat dan apa arti rukun, apa arti itu sah dan apa arti batal. Teman-teman, mari kita bahas apakah itu syarat. Syarat ialah suatu perkara yang perlu dan harus ada sebelum mengerjakan sesuatu itu. Jika syarat-syarat sesuatu tersebut tidak sempurna, maka pekerjaan atau ibadah yang dilakukan itu tidak akan sah. Contohnya, syaratnya sholat harus Islam. Maka jika orang yang tidak memenuhi syarat, contohnya orang yang sholat itu tidak beragama Islam, maka sholatnya tidak sah. Itu adalah syarat. Jadi syarat adalah sesuatu yang perlu dan harus ada sebelum mengerjakan sesuatu ibadah. Contohnya tadi, jika ingin melakukan sholat, orang tersebut syaratnya harus orang Islam. Teman-teman, sekarang kita akan membahas apa arti rukun. Apakah arti rukun itu? Rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam satu ibadah. Rukun di sini berarti bagian pokok seperti membaca Al-Fatihah dalam sholat. Itu merupakan pokok bagian dari sholat. Tegasnya, sholat tanpa Al-Fatihah maka sholat itu tidak sah. Jadi sholat dengan Al-Fatihah tidak dapat dipisahkan. Jadi syarat itu adalah di luar ibadah. Kalau rukun itu ada di dalamnya. Syarat itu seperti harus Islam, baligh, berakal. Tapi kalau rukunnya sholat seperti niat, membaca takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, itu termasuk rukun. Jadi rukun itu adalah pokok atau bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ibadah tersebut. Contohnya tadi seperti ketika kita akan melaksanakan sholat,
kita harus berniat dahulu, lalu membaca takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Itu adalah rukun. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang apa itu arti dari sah. Apakah arti sah tersebut? Sah adalah cukup, syarat, rukunnya, dan betul. Jadi jika syarat dan rukunnya itu sudah pas, seperti syaratnya sholat itu harus Islam, baligh, berakal, dan rukunnya sholat itu harus membaca Al-Fatihah, niat, takbiratul ihram. Dan jika syarat tersebut dan rukunnya itu sudah lengkap, maka itulah yang dinamakan dengan sah. Bisa difahami ya? Jadi yang dinamakan dengan sah jika syarat dan rukun tersebut sudah terpenuhi dan sudah betul, maka suatu ibadah itu akan dinamakan dengan sah. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang apa itu arti batal. Batal itu kebalikan dari kata sah. Ya, batal itu adalah kebalikan dari sah. Jadi artinya batal itu tidak cukup syarat dan rukunnya atau tidak betul. Jadi batal itu jika syarat-syarat dan rukun-rukunnya suatu ibadah itu belum sempurna dan tidak betul. Jadi apabila sesuatu ibadah atau suatu perkara yang tidak memenuhi syarat rukunnya suatu ibadah tersebut, berarti perkara atau ibadah tersebut dihukumi tidak sah atau dianggap batal. Teman-teman, sekian dulu apa yang kita pelajari hari ini. Jika kalian belum paham, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Dan kita semua semoga diberi pemahaman oleh Allah SWT, dan kita selalu mendapatkan rahmatnya. Dan teman-teman, kita adalah manusia biasa yang punya kesalahan. Dan jika saya dari kata-kata atau perbuatan jika salah, maka saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.